Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya buat bubur candil ubi ungu. Rasa originalnya sih manis, tapi karena disiram dengan kuah santan, jadinya manis dan gurih. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita kukus 500 gram ubi ungu. Kukus sampai ubinya matang dan lembut. Setelah matang, kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita haluskan. Ini sudah saya haluskan menggunakan centong nasi seperti ini. Boleh menggunakan blender atau gelas. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, kita campurkan 100 gram tepung tapioka. Sebelumnya, beri setengah sendok teh garam. Kemudian campurkan dengan ubi ungu yang telah dihaluskan tadi. Diaduk sampai rata. Tambahkan air secukupnya sampai adonan bisa dibentuk. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita bulat-bulatkan sesuai selera. Bulatkan sampai semua adonannya habis. Jika menginginkan bulatan yang sama besar, bisa menggunakan sendok takar seperti ini. Nah, ini dia sudah saya bulatkan semuanya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian larutkan dengan 50 ml air. Setelah larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Masukkan 600 ml air ke dalam wajan. Kemudian 180 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, serta 2 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Jika gulanya sudah larut dan airnya sudah mendidih, masukkan bola-bola ubi ungu tadi. Kemudian kita masak sampai bola ubinya matang. Ini bola ubinya sudah matang, terbukti sudah mengapung semuanya. Untuk membuktikannya, kita lakukan dulu tes tusuk. Kemudian kita masukkan larutan tepung tapioka tadi. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu. Kita masak lagi sebentar saja sampai mendidih. Kurang lebih seperti ini sudah matang, kuahnya sudah kental. Dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 1 sendok tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 500 ml santan dari 1 butir kelapa parut. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan agar lebih wangi. Jika tidak punya, bisa diganti dengan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian masak kuah santannya sampai mendidih seperti ini. Ini sudah matang, kita bisa matikan api kompornya. Nah, ini dia bubur candil ubi ungu yang rasanya manis, dipadukan dengan kuah santan yang gurih, rasanya makin mantap. Paduan warnanya cantik ya. Ubi ungu ini tidak menggunakan pewarna apapun. Ini asli dari ubinya sendiri. Saya mau cicipi terlebih dahulu. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, kenyal, santannya gurih, perpaduan rasa yang memang enak dan sempurna. Ini cocok dinikmati sambil santai keluarga, atau bisa dijadikan hidangan saat ada tetamu yang datang. Oke, silakan dicoba di rumah, semoga suka dan jadi makanan favorit keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat cemilan lagi, yaitu kolak biji salak. Saya sirami dengan kuah santan, rasanya semakin enak. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan kukus 500 gram ubi jalar kuning. Boleh direbus atau dikukus. Setelah matang seperti ini sudah bisa kita angkat dari kukusan. Selanjutnya kita haluskan ubi jalar yang telah kita kukus tadi. Boleh menggunakan centong nasi seperti ini atau bisa juga menggunakan garpu. Kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung tapioka. Boleh dimasukkan secara bertahap. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan ini kita campurkan sampai tercampur rata. Saya menggunakan tangan, silakan jika ingin menggunakan sendok. Kita campurkan sampai rata dan sampai bisa dibentuk. Kurang lebih seperti ini. Silakan jika ingin membentuknya bulat atau lonjong tergantung selera. Jika ingin ukurannya sama rata, bisa menggunakan sendok takar seperti ini. Bulatkan semua adonan sampai habis. Pastikan kita membentuknya dengan padat agar tidak pecah saat direbus. Nah, ini sudah selesai dibulatkan semuanya dan siap untuk kita rebus terlebih dahulu.
Rebus bola-bola ubi tadi di dalam air yang telah dididihkan sebelumnya. Kita masak sampai semuanya matang. Ciri-ciri bola ubinya telah matang adalah warnanya sedikit gelap dan bola-bola ubinya mengapung. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah bisa kita tes tusuk sebelumnya untuk memastikan. Selanjutnya kita tiriskan air yang terkandung di dalam bola-bola ubi. Masukkan 200 gram gula merah ke dalam 600 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan. Kita masak sampai gula merahnya larut. Kemudian saring larutan gula merah untuk memastikan tidak ada ampas di dalam larutan tersebut. Siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian larutkan dengan 50 ml air dingin. Aduk rata, pastikan tidak ada yang bergumpal. Selanjutnya kita masak larutan gula merah dan masukkan larutan tepung tapioka tadi. Terus diaduk-aduk agar benar-benar tercampur. Kita masak sampai larutan ini mengental. Silakan lakukan tes rasa terlebih dahulu. Jika dirasa kurang manis, boleh ditambah 1-2 sendok makan gula pasir. Ini kita masak sampai mengental dan berwarna sedikit kecoklatan. Boleh sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak cepat gosong. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, silahkan masukkan bola-bola ubi yang telah kita tiriskan tadi. Kita masak sekali lagi sampai mendidih, sampai larutan gula merah meresap ke dalam bola-bola ubi. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Kolak biji salaknya sudah matang, tapi ada yang kurang. Selanjutnya kita akan membuat kuah santan yang gurih dan enak. Masukkan 300 ml santan kental ke dalam wajan. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai santannya mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, berarti sudah matang dan api kompornya sudah bisa kita matikan. Kolak biji salaknya sudah siap untuk kita sajikan ke dalam piring saji. Disirami dengan kuah santan, penampilannya jadi cantik. Nah, ini dia hasilnya, kolak biji salak dari ubi jalar. Disirami dengan kuah santan, selain rasanya jadi enak, penampilannya pun jadi menarik. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Yuk kita coba tes rasa terlebih dahulu. Bismillah. Rasanya enak, kenyal, kuahnya manis, santannya gurih, perpaduan rasa yang pas dan sempurna. Jika tidak suka manis, gula pasirnya boleh di skip ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga resep kali ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat cemilan lagi nih. Pasti tahu dong ini apa? Ini adalah bubur ketan hitam kuah santan. Rasanya dijamin enak, bakal ketagihan, cocok untuk cemilan di sore hari sambil nonton TV atau sambil kumpul keluarga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini ada 500 gram beras ketan hitam. Sebelumnya sudah saya rendam selama 3 jam menggunakan air panas agar nanti bisa lebih cepat empuk. Gula pasir sebanyak 4 sendok makan. 250 gram gula merah dan 2 lembar daun pandan, ini sudah saya potong 2. Setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam halus. Ini ada 600 ml santan kental dari 1 buah kelapa ukuran besar, 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam halus. Sebelumnya kita akan membuat kuah santan ketan hitamnya terlebih dahulu. Kita masak sampai mendidih dengan tujuan agar kuah santannya lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar tidak terjadi pecah santan. Setelah mendidih, matikan api. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melarutkan gula merahnya terlebih dahulu. Rebus gula merah dengan menggunakan 200 ml air. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa gula merah bebas dari ampas. Masak sampai gula merahnya larut. Setelah larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan merebus beras ketan hitam. Masak beras ketan hitam dengan 1 liter air. Diaduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup agar beras ketan hitamnya cepat empuk. Setelah mendidih, kita aduk perlahan agar bagian bawahnya tidak lengket dan tidak mudah hangus. Aduknya sesekali saja ya. Kemudian kita masukkan gula merah yang telah kita larutkan tadi sambil disaring, dan masukkan juga daun pandan. Diaduk sebentar, kemudian ini akan kita masak sampai airnya menyusut. Setelah air rebusan menyusut, kita masukkan gula, garam,
vanili, kemudian diaduk rata. Kita masak sedikit lagi sampai beras ketannya empuk. Kira-kira seperti ini sudah matang. Api kompornya sudah bisa kita matikan. Nah, ini dia, bubur ketan hitam kuah santannya sudah jadi, sudah bisa kita nikmati. Ini empuk dan gurih, baunya juga wangi. Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silahkan dicoba di rumah ya, semoga bermanfaat, semoga suka. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya buat kolak pisang ubi jalar. Pasti tahu dong dengan menu yang satu ini, biasanya kita temui pada bulan Ramadan. Kolak pisang ubi jalar ini dimakan seperti ini aja udah enak, apalagi jika kita tambahkan dengan ketan putih. Wah, makin enak nih. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita larutkan 100-200 ml air dengan 250 gram gula merah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gula merah ini bebas dari ampas. Jadi makanan kita akan terlihat lebih bersih. Setelah larut, jangan lupa disaring. Dan ternyata memang masih ada ampasnya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini gula merah yang kita larutkan tadi. Kemudian ada setengah kilogram ubi jalar yang sudah saya potong, 6 buah pisang batu yang juga sudah dipotong, kurang lebih 1 liter santan, ini dari 1 buah kelapa parut, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Jika kurang, nanti kita bisa menambahnya. Jangan lupa 1 lembar daun pandan. Siapkan air di dalam wajan kurang lebih sebanyak 500-600 ml. Kemudian, masukkan potongan-potongan ubi jalar dan pisang. Masukkan daun pandan, serta masukkan larutan gula merah. Ini kita masak sampai ubi dan pisangnya setengah matang. Setelah setengah matang seperti ini, masukkan santan. Kemudian, masukkan garam dan gula. Untuk vanilinya nanti saja belakangan. Kemudian ini kita aduk sampai mendidih untuk menghindari terjadinya pecah santan. Santan ini sengaja dimasukkan belakangan agar tidak menimbulkan minyak pada kolak pisang ubi jalar. Ubinya sudah empuk ya. Bagaimana dengan pisangnya? Pisangnya juga sudah empuk sekali. Ini sudah mantap banget. Nah, baru kita masukkan vanili bubuknya. Diaduk-aduk lagi. Jangan lupa lakukan tes rasa untuk memastikan rasanya sudah pas. Nah, ini dia, kolak pisang ubi jalar kita sudah jadi, sudah bisa kita nikmati. Dimakan seperti ini aja udah enak, apalagi jika ditambah dengan ketan putih, wah makin enak. Yuk kita cicipi bagaimana rasanya. Ini saya mau coba ambil semua itemnya, pisang, ubi, dan ketan putih. Bismillah. Rasanya enak, kuahnya pas ya, manisnya. Ketan putihnya kenyal, lembut, pulen banget. Kemudian pisang sama ubi jalarnya juga empuk. Paduannya sempurna. Untuk resep ketan putih bisa klik di sudut kanan atas. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Saya mau lanjut makan dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.